Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfauliah dengan NIM 20210079 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur dan unsur teks berita dengan mata kuliah Teori Belajar Bahasa yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dede Abdurrahman MPD. Untuk yang pertama, apa sih berita itu? Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Nah, yang kedua, adapun ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama, ciri-ciri teks berita itu yaitu faktual. Faktual itu yang memang bersifat nyata ataupun fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya dan dapat bisa dirasakan juga. Nah, yang kedua, ada aktual. Aktual ini bersifat baru dan terkini, berita yang baru terjadi. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari berita. Yang ketiga, unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Dan yang keempat, ada ciri teks berita yang keempat yaitu objektif. Berita bersifat objektif, tidak memihak pada pihak manapun, tidak berat sebelah, dan tidak merugikan orang lain. Yang kelima, ada waktu dan kronologi berita harus memberikan informasi yang jelas berdasarkan waktu, tempat, dan kronologi kejadian. Yang keenam, menggunakan bahasa baku berita berita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh ada kata dapat memprovokatif pihak manapun. Adapun selanjutnya unsur-unsur dari teks berita yaitu 5W1H ataupun di dalam bahasa Indonesia itu bisa disingkat dengan adik simba dan kepanjangannya itu kalau 5W1H what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Dan adapun selanjutnya struktur dari teks berita yang pertama, kepala berita. Di dalam kepala berita berisi merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian kepada kepala berita harus berisi unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W1H atau simba yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan. Yang kedua, badan berita. Badan berita bisa berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Yang ketiga, bagian ekor. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita, bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Dan selanjutnya masuk ke dalam analisis struktur berita pada berita Pertamax turun. Mungkinkah harga Pertalite untuk ikut turun? Nah, untuk kepala beritanya yaitu tadi sudah dijelaskan, kepala berita mencakup apa, kapan, dan mengapa. Yang pertama ada apa? Jakarta-Kompas.com, harga beberapa jenis bahan bakar minyak atau BBM mengalami penurunan harga, yakni Pertamax dan Pertamax Turbo. Penurunan itu terjadi di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia menjadi ke level di bawah $100 per barel. Yang kedua, kapan? Mengutip data blog Merck pada Jumat 7/10/2022, harga minyak mentah berjangka Brent berada di level $95,35. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate berada di level $89,44. Harga Pertamax kini dibanderol Rp 13
13.900 per liter dari sebelumnya. Harga dengan 14.500 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Turbo menjadi seharga 14.950 per liter dari sebelumnya, yaitu 15.19 per liter rupiah. Namun, penurunan harga tidak terjadi pada Pertalite yang tetap dipatok 10 per liter rupiah. Yang kedua, selanjutnya siapa? Apakah ada peluang untuk harga BBM Pertalite turun mengikuti Pertamax? Menurut Direktur Eksekutif Energi Watch Marmit Setiawan, peluang harga Pertalite kembali turun masih jauh. Sebab saat ini harga jual BBM RON 90 itu belum mencapai harga keekonomiannya. Yang keempat ada di mana harga Pertalite yang saat ini dijual ke masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah dalam bentuk kompensasi kepada Pertamina. Sehingga harga jualnya masih di bawah harga yang seharusnya. Sampai saat ini saya melihat peluang Pertalite turun ini masih jauh. Hal ini karena memang belum masuk ke harga keekonomian. Masih ada beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah, ujarnya kepada Kompas.com dikutip Jumat 7/10/2022. Mengapa? Pertimbangan lainnya, harga minyak mentah dunia masih berpotensi kembali naik. Hal ini dikarenakan negara-negara barat yang memiliki musim dingin akan meningkatkan penggunaan energi. Terlebih diikuti momentum Natal dan Tahun Baru. Saat ini harga minyak cenderung naik juga, apalagi menjelang musim dingin, juga Natal serta Tahun Baru. Kebutuhan akan energi pasti mengalami peningkatan, kata Mami. Selanjutnya bagaimana? Di sisi lain, negara-negara pengekspor minyak atau OPEC memutuskan memangkas produksi hingga 2 juta barel per hari. OPEC berpendapat langkah ini bisa mendorong pemulihan harga minyak mentah yang sempat turun ke sekitar $80. Kondisi pemangkasan produksi OPEC tersebut maka akan mengurangi pasokan minyak mentah di pasar global yang berakibat pada kenaikan harga. Mamit menambahkan, jika harga Pertalite diturunkan, belum tentu pula akan diikuti dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi publik. Alhasil, penurunan harga tidak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat. Yang ada nanti hanya berkurang di BBM, tetapi yang lain tetap sama. Jadi, masyarakat tidak mendapatkan manfaat secara optimal dari penurunan harga BBM ini, pungkasnya. Selanjutnya, adapun analisis yang kedua, menurut unsur-unsur 5W1H pada berita Pertamax turun, mungkinkah harga Pertalite ikut turun? Yang pertama, apa? Jakarta Kompas.com, harga beberapa jenis bahan bakar minyak BBM mengalami penurunan harga, yakni Pertamax dan Pertamax Turbo. Penurunan itu terjadi di tengah tren penurunan harga minyak mentah dunia menjadi ke level di bawah $100 per barel. Kapan? Mengutip dari data Bloomberg pada Jumat 7/10/2022. Harga minyak mentah berjangka Brent berada di level $95,35 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate berada di level $89,44. Harga Pertamax kini dibanderol Rp 13.900 per liter dari sebelumnya seharga 14.500 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Turbo menjadi seharga 14.950 per liter dari sebelumnya 15.900 per liter. Namun, penurunan harga tidak terjadi pada Pertalite yang tetap